Selamat pagi Bu Vida. Selamat pagi juga Bu Kasa. Bu Vida, bolehkah saya minta waktunya sebentar saja dari Bu Vida? Sebenarnya saya itu punya sesuatu yang ingin saya ceritakan, yaitu beberapa hal yang saya alami di kelas saya, Bu Vida. Baik Bu Kasa, monggo bisa ceritakan tentang apa yang Bu Kasa alami di kelas? Gini Bu, saya itu kan mengalami hambatan saat proses pembelajaran, yaitu kadang-kadang itu siswa saya itu kurang memahami isi teks dari cerita. Jadi kalau saya berikan teks bacaan yang banyak itu, siswa saya itu kurang paham begitu Bu Wida. Oh, seperti itu ya Bu Kasa. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan siswa itu kurang memahami isi teks bacaan itu Bu Kasa? Sepertinya mereka itu jenuh ya melihat teks yang panjang, teks yang banyak. Jadi untuk membaca saja mereka kayaknya bagaimana ya, kurang semangat begitu Bu Vida. Padahal saya itu untuk tiap harinya untuk mengatasi hal itu saya sudah berusaha itu menggunakan media Big Book. Jadi saya itu membuat gambar yang besar gitu Bu Vida. Kemudian saya beri tulisan yang agak besar-besar juga, yang agak simpel-simpel begitu, supaya anak-anak itu lebih paham lah daripada cuman membaca teks yang begitu banyak, kan mereka pusing dan bosan begitu Bu Vida. Oh iya Bu Kasa, kalau begitu kira-kira solusi apa ya yang akan Bu Kasa lakukan selanjutnya? Mungkin karena mereka itu sudah bosan lihat gambar-gambar saya ya Bu Vida ya. Dan anak-anak zaman sekarang itu kan lebih suka ke dunia digital, ke dunia yang teknologi gitu ya. Oh iya, yang berbasis teknologi ya Bu Kasa. Iya gitu. Coba kalau saya itu mengubah Big Book saya itu menjadi media pembelajaran yang berteknologi gitu, bisa ya kira-kira ya Bu Vida ya? Waduh, itu terdengar sangat keren sekali Bu Kasa. Kalau boleh tahu seperti apa sih media pembelajarannya Bu Kasa? Saya itu pengennya tuh membuat aplikasi yang sederhana aja yang saya pahami itu Bu, dari video maker yang saya kuasai lah. Lalu nanti saya buat gambar-gambar itu ke dalam slide-slide begitu, kemudian saya susun-susun begitu Bu. Tapi saya itu kurang bisa. Nanti saya akan coba sih belajar ke teman saya gitu ya. Oh iya Bu Kasa. Oh iya, itu ide yang keren sekali ya Bu Kasa. Mengapa Bu Kasa ingin menggunakan media itu Bu Kasa? Membuat video maker seperti itu. Ya, yang pertama tadi kan karena anak-anak zaman sekarang itu kan suka yang digital Bu Vida. Tiap harinya kan HP, tiap hari yang mereka tonton itu kan bukan gambar-gambar yang biasa, bahkan buku aja kan mereka jarang menyentuh. Tapi kalau lewat video, lewat itu kan mereka senang gitu ya. Dan tertarik gitu ya Bu. Iya, jadi saya tuh pengennya coba sih saya akan merubah buku saya yang biasa-biasa itu coba ke hal yang seperti itu gitu ya Bu Vida ya. Duh, itu sepertinya sangat keren sekali Bu idenya ya. Kemudian jadi sekarang rencananya Bu Kasa untuk merealisasikan rencana tersebut itu bagaimana Bu Kasa? Ya itu ya, tadi kan teman saya itu ada Bu yang bisa membuat video begitu. Coba saya mau belajar ke dia ya, ke teman saya itu ya. Itu ide yang bagus Bu. Iya. Apapun sudah saya demi anak-anak kan ya Bu ya. Iya. Coba belajar pelan-pelan gimana bikin slide-nya supaya gambar saya lebih menarik gitu kan. Kemudian tulisannya itu bukan tulisan tangan lagi tapi tulisan digital. Kemudian seperti itu ya. Iya, kadang bisa diputar kan di HP-nya anak-anak. Jadi ketika selain di sekolah mereka mendengarkan cerita itu, di rumah saya kirim linknya gitu kan. Mereka akan bisa memutar lagi gitu ya Bu Vida. Iya, mungkin di-upload di YouTube seperti itu Bu Kasa ya. Jadi anak-anak mudah mengaksesnya gitu. Iya Bu Vida, gitu aja ya Bu Vida ya kira-kira ya.
Aduh, itu ide yang keren sekali Bu Kasa. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa komitmen Ibu Kasa terhadap rencana ini, Bu? Bagaimana komitmennya? Ya, berarti saya itu kan harus membuat media pembelajaran yang menyenangkan ya, terus Iya. menerus ya Bu Vida ya, nggak boleh Iya. cuma satu kali. Lah, iya itu Bu. Jadi kita harus konsisten dan juga berkesinambungan mungkin ya Bu. Iya, Iya, mungkin saya bisa niru Bu Kasa ini, kayaknya idenya bagus sekali. ya kita saling kolaborasi aja ya Bu Vida ya. Iya Bu. Jadi kalau saya berkomitmen itu terus, nanti kan pembelajarannya kan mungkin anak-anak senang. Iya, Dan anak-anak senang mungkin mereka paham, gitu ya Bu Iya. Vida ya. Jadi mereka mudah memahami materi yang Bu Kasa sajikan seperti itu. Iya Bu Vida. Iya, wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung Bu Kasa. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Bu Kasa seperti itu. Amin, amin. Terima kasih ya Bu Vida ya. Iya Bu. Jangan cuma sampai di sini kita sharing atau bertukar pendapat ya. Nanti Iya. kalau di tengah jalan saya mungkin ada kendala lagi, saya tanya lagi ke Bu Vida, kita tukar ide gitu, nggak apa-apa kan ya Bu Vida ya? Sama-sama Bu Kasa. Baik, terima kasih Bu Kasa. Saya yang terima kasih Bu Vida. Selamat pagi. Iya, pagi. Selamat siang Bu Kasa. Selamat siang Bu Vida. Bu Kasa, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Ini saya mau sharing-sharing sedikit tentang hambatan yang saya alami di kelas saya. Ya Bu Vida. Kok tumben-tumbennya Bu Vida punya hambatan, padahal selama ini kan Bu Vida selalu lancar-lancar saja. Ya nggak apa-apa, kita sama-sama bertukar pikiran ya. Iya. Kira apa yang Bu Vida alami, kendala apa di kelasnya Bu Vida? Begini Bu Kasa, saya itu mengalami hambatan pada proses belajar pembelajaran di kelas 2 karena ada beberapa siswa saya itu yang belum bisa membaca dan juga menulis, sehingga kebanyakan dari mereka saat pembelajaran itu banyak yang membuat gaduh, dan juga ketika saya menyampaikan materi juga mereka juga tidak begitu bisa menerima gitu loh Bu Kasa, karena memang belum bisa membaca dan juga menulis dan juga berhitung seperti itu Bu Kasa. Iya, saya memaklumi Bu Vida karena kan anak-anak habis daring kan ya pembelajaran di rumah. Jadi saya maklum sekali dengan keadaan siswa yang seperti itu. Oh iya Bu Kasa, ini tepat sekali karena di kelas 2 yang sekarang ini mereka itu tidak pakai TK. Jadi TK-nya itu daring selama Covid. Kemudian kelas 1-nya juga cuma 1 semester, sehingga banyak yang belum bisa membaca dan juga menulis, kayak lost learning gitu Bu Kasa. Iya memang. Jadi ya kita sebagai guru itu harus punya jalan keluarnya Bu Vida. Nah, kira-kira dengan adanya siswa-siswi kita yang seperti itu, yang belum bisa membaca dan berhitung, itu apa sih selain penyebab utamanya karena mereka itu selain daring itu apa Bu Vida? Iya Bu Kasa, sebenarnya selama ini itu teknik yang saya gunakan itu adalah teknik drilling. Jadi seperti anak-anak itu saya paksa untuk menghafal seperti itu, menghafal huruf-huruf seperti itu, kemudian menghafal angka-angka. Jadi teknik yang saya lakukan itu teknik drilling, dan saya rasa ini itu tidak membuahkan hasil yang maksimal seperti itu Bu Kasa. Iya. Mungkin Bu Vida mau mencoba cara lain gitu mungkin Bu Vida, selain teknik drilling yang sudah Bu Vida terapkan selama ini kan kurang maksimal gitu ya. Mungkin Bu Vida dari pengalaman-pengalamannya Bu Vida mungkin melihat kondisi karakter anak juga begitu, kira-kira apa yang ingin Bu Vida kembangkan atau yang ingin Bu Vida lakukan? Begini Bu Kasa, saya itu ingin membuat media-media pembelajaran yang menarik dan juga interaktif untuk anak-anak, karena memang anak-anak di kelas 2 ini kan mereka lebih ke
visualize ya. Jadi lebih suka melihat gambar-gambar yang bergerak atau gambar-gambar yang menarik seperti itu daripada saya harus menuliskan huruf di papan tulis seperti itu Bu Kasa. Iya, keren itu Bu Vida. Sekarang kan zamannya digital ya kan? Iya, zamannya anak-anak itu nggak mau cuman dikasih tulisan. Nah, iya, mungkin mereka bosen juga. Kemudian saya juga mungkin karena mereka nggak bisa membaca, saya juga kayak nggak mood gitu ya. Jadi saya nulis gitu sambil saya teriak-teriak mungkin seperti itu Bu Kasa. Iya. Kira-kira Bu Vida itu mau membuat media pembelajaran yang menariknya seperti apa Bu Vida? Oh, saya ini coba, Bu Kasa pernah tahu nggak itu yang namanya aplikasi Canva? Oh iya pernah dengar saya. Iya, itu kan kayak bisa buat gambar-gambar yang bagus dalam bentuk animasi, video juga bisa Bu Kasa. Itu mudah sekali dilakukan. Jadi saya itu ingin membuat seperti kayak huruf bergambar, kartu suku atau kartu kalimat gitu menggunakan media itu. Jadi anak-anak itu bisa tertarik gitu, bisa seneng gitu lihatnya. Seperti itu Bu Kasa. Keren itu Bu Vida. Nah itu idenya bagus dari Bu Vida. Jadi daripada yang drilling aja sudah kita coba kan kurang maksimal. Iya. Dari idenya Bu Vida itu saya sepakat sekali. Sepertinya itu bisa menarik perhatian anak-anak, ya kan? Iya Bu Kasa. Kalau melakukan hal itu, Bu Vida itu awalnya itu mengapa kok Bu Vida tiba-tiba mengubah strateginya yang dari drill kok sekarang menjadi kartu bergambar, kartu huruf gitu? Itu gimana? Kenapa Bu Vida? Ya mungkin dari latar belakang tadi itu ya, ternyata setelah saya drilling hasilnya mereka itu kurang maksimal sekali dan juga hasilnya maksimal dan juga saya merasa kecewa sekali, kadang sudah bersusah payah gitu menerangkan di depan kelas ya Bu, di papan tulis ternyata mereka hasilnya juga seperti itu. Kemudian saya juga ini alhamdulillah sudah belajar sedikit-sedikit Bu Kasa tentang Canva itu seperti apa. Jadi saya juga coba berinovasi gitu, cari-cari di YouTube atau apa tentang tutorial membuat kartu huruf menggunakan media Canva seperti itu Bu. Iya keren sekali. Nanti kan jadi jadi kelihatan ke anak-anak gambarnya, hurufnya begitu ya Bu Vida ya. Enggak cuma suara dari Bu Vida yang biasanya tiap hari drill itu kan. Iya betul. Dan itu nanti kan membuat anak-anak pemikirannya menjadi konkret ya kan, mengkonkretkan gitu. Iya itu tepat sekali itu Bu Vida. Jadi tidak lagi abstrak seperti yang drilling yang Bu Vida lakukan itu. Jadi anak-anak lebih senang gitu ya. Kemudian rencananya Bu Vida untuk merealisasikannya itu bagaimana Bu Vida? Ini mungkin akan saya lakukan mulai dari sekarang ya Bu Kasa. Jadi saya sudah mau berusaha ini belajar terus untuk membuat media-media pembelajaran yang menarik via Canva itu. Akan saya mulai dari sekarang juga dan insya Allah saya akan berusaha untuk berkomitmen untuk akan saya lakukan untuk menemukan ide-ide baru itu akan saya lakukan terus secara berkesinambungan seperti itu. Jadi tidak sekali ini saja seperti itu Bu Kasa. Iya keren Bu Vida. Semoga apa yang Bu Vida angan-angankan itu terrealisasi, kemudian lancar dan berhasil tentunya ya ke anak-anak ya Bu Vida ya. Iya, tapi begini Bu Vida, untuk kita itu yang berkomitmen itu penting karena apa? Tidak hanya ide-ide, tidak hanya gagasan-gagasan kita, angan-angan tidak, tapi yang paling penting itu komitmennya. Jangan cuma sekali kemudian nanti kan kita biasanya kita nggak komitmen gitu kan ya. Iya Bu Kasa. Mungkin kadang kalau cuma sekali saja atau mungkin ketika mau disupervisi jadi kita membuat media-media yang bagus cuma pas itu saja. Dan setiap harinya kemudian kalau sudah tidak ada supervisi kita ya. Tapi insya Allah ini kita akan berusaha seperti itu ya Bu Kasa ya, demi anak-anak didik kita. Iya keren Bu Vida. Jadi punya komitmen ya Bu Vida ya. Iya. Nah, kira-kira gimana komitmennya Bu Vida?
Baiklah Bu, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat media pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa saya sesuaikan dengan karakteristik peserta didik saya. Misalnya kalau kelas 2 itu karakteristiknya dia lebih ke bendaril seperti itu, jadi saya akan mencoba untuk sesuatu hal yang lebih nyata gitu Bu Kasa. Iya, Bu Vida, keren sekali. Semoga komitmennya juga berjalan dengan baik, angan-angannya terrealisasi, dan Bu Vida menuju ke pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak dan tujuan pembelajarannya tercapai. Amin. Begitu ya Bu Vida Bu. ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Kasa atas waktunya. Ini tadi saya mengganggu Bu Kasa sekali ya. Tidak Bu Vida, kita sama-sama berkolaborasi, saling bertukar ide dan pikiran. Iya. Ya Bu Vida. Iya, kalau misalnya nanti saya ada masalah atau hambatan lain lagi, saya bisa ini ya kayak konsultasi dengan Bu Kasa seperti Iya. Selalu Bu Vida, selalu. Pokoknya jangan bosan-bosan ya Bu Kasa ya. Siap Bu Vida. Baik, terima kasih Bu Kasa. Selamat siang. Selamat siang Bu Vida, selamat bertugas kembali. Iya Bu.